A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar saudara-saudariku di seluruh Nusantara? Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya sapa dulu saudara-saudariku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kehidupan kita lebih baik lagi. Semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita dimanapun berada. Dan insya Allah apapun ujian yang Allah timpakan kepada kita, semoga kita bisa menyikapinya dengan cerdas. Semoga kita bisa menyikapinya dengan baik dan berusaha untuk selalu berusaha menerima segala ketentuan dari Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita kembali Allah pertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, keluarga selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Yakin dan percaya apapun kejadian dalam kehidupan kita, semua adalah dalam skenario dan episode yang sudah Allah tentukan. Berusaha kita untuk selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada siapapun juga. Insya Allah kehidupan kita selalu dalam keberkahan. Alhamdulillah, hari ini saya akan membahas tema bagaimana kita bisa mengatasi persoalan hidup kita dengan bijak, dengan cerdas. Insya Allah semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya pribadi, karena pada dasarnya setiap kita berusaha untuk selalu menuntut ilmu kapan saja, di mana saja, dan berusaha tetap menjadi gelas kosong agar ilmu kita lebih menambah, lebih bisa kita amalkan untuk amal jariah kita nanti, bekal kita di surganya Allah, di jannahnya Allah. Semoga Allah lindungi kita dari fitnah duniawi, insyaallah. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya agar banyak bisa melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya, lagu-lagu religi yang menginspirasi, insya Allah. Apapun yang kita ucapkan dalam kebaikan, semoga jadi doa, dan semoga Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Semoga Allah berkahi setiap langkah dan tujuan hidup kita, insya Allah. Oke, hari ini saya akan bahas tema bagaimana mengatasi persoalan hidup kita. Yang pertama, kita harus berusaha untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri di sini dalam arti kata menyerahkan segala urusan kita kepada Allah sesuai dengan ikhtiar dan perjuangan kita, dan tak lupa berbanyak doa, berbanyak istighfar kita, zikrullah kita, amal-amalan sunnah, puasa saum sunnahnya terus kita tingkatkan, membaca Al-Quran, melakukan salat-salat sunnah, dan melakukan sedekah di mana saja, kapan saja. Insya Allah apapun amalan-amalan yang kita lakukan, semua mengharap cinta dan ridha Allah. Dan semoga Allah lapangkan hati kita, Allah luaskan hati kita, dan Allah kuatkan kita di atas kekuatannya. Berusaha kita di sini mengatasi persoalan hidup kita dengan berserah diri, bergantung kepada Allah. Kita pasrahkan hidup mati kita hanya kepada Allah. Yang kedua, temukan akan permasalahan dari hidup kita. Temukan akar dari permasalahan dalam hidup kita. Jadi kita berusaha menemukan dulu apa yang menjadi akar permasalahan hidup kita. Bisa jadi permasalahan yang kita hadapi saat ini itu buah dari ulah tangan kita sendiri, yang mungkin tanpa kita sadari kita melakukan kesalahan dan dosa, kita tidak menyadarinya. Jadi kita berusaha berbanyak zikrullah, berusaha kita banyak bertafakur, mengkaji diri, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, berusaha untuk menerima kebaikan-kebaikan orang lain, berusaha membuka hati kita untuk kebaikan, berusaha melembutkan hati kita. Semoga kita dijauhkan dari keras hati yang akan berakibat akan membuat hati kita akan menjadi mati atau sakit. Jadi berusahalah kita mencari akar dari permasalahan, dari ujian yang kita hadapi saat ini.
Berusaha jangan cari alasan, cari pembenaran untuk membenarkan argumen kita. Berusaha bersikaplah legowo. Berusaha kita berempati kepada siapapun juga, meningkatkan kualitas keimanan kita dengan berbanyak beramal soleh di mana saja, kapan saja, insya Allah. Yang ketiga, tidak membesar-besarkan masalah. Mengatasi permasalahan hidup ini memang tidak mudah, tapi berusaha kita dengan keimanan kita, berusaha lebih dekat kepada Allah. Berusaha kita tidak membesar-besarkan masalah kita saat ini, ujian kita saat ini. Yakin dan percaya Allah menguji sesuai kemampuan kita. Jadi semoga mudah-mudahan apapun ujian, masalah yang kita hadapi saat ini bisa kita selesaikan dengan bijak, dengan cerdas, dengan baik, dengan cara kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, lihat dari sudut pandang. Tiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda, cara menyikapi yang berbeda, karena orang berbicara berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman hidupnya, dan berdasarkan keyakinannya. Seberapa besar keyakinannya akan janji dan sumpah Allah. Jadi setiap orang punya sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi permasalahan hidupnya. Di sini kita dituntut berusaha tetap cerdas, tetap menyikapi dengan baik apapun ujian kita saat ini. Hidup adalah pilihan. Jadi berusaha kita menyikapi ujian hidup kita dengan cerdas. Teruslah belajar sampai ke liang lahat. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita punya saat ini. Semakin banyak ilmu kita, semakin terasa tak ada artinya di hadapan Allah. Sedikit sekali ilmu kita. Jangan seperti buih di lautan. Banyak ilmu tapi tak diamalkan. Jadi berusahalah sedikit ilmu, berusaha mengamalkannya. Sampaikan satu ayat manfaat, insya Allah. Yang kelima, berpikirlah positif. Untuk mengatasi permasalahan hidup, problema hidup, ujian hidup, memang kita harus berusaha berpikir positif, berpikir yang baik-baik saja. Memang hari ini tidak mudah, apalagi di zaman sekarang ini bukan hanya krisis keyakinan saja, tapi juga krisis kepercayaan. Kita begitu banyak prasangka, saling mencurigai satu sama lain. Dulu mungkin kita dominannya dalam krisis perekonomian, tapi sekarang lengkap. Krisis perekonomian, krisis keyakinan akan janji dan sumpah Allah, dan krisis kepercayaan. Inilah dunia akhir zaman. Memang tidak mudah untuk kita menghadapi ujian saat ini. Sulit kalau kita berpikir masih yang buruk, masih mudah berprasangka. Kalau kita masih mudah berprasangka, apapun ujian hidup tak akan menemukan celahnya. Kalau sudah pikiran tak ada yang baik, pasti akan sulit menemukan jalan keluar dari permasalahan hidup kita. Jadi berusahalah, bersihkan hati, bersihkan pikiran. Walau tak mudah, berjuang, berusaha. Kita sama-sama berjuang. Jadi maaf sekali, tidak ada maksud saya hari ini untuk mengajari atau menggurui siapapun juga. Karena saya yakin dan percaya pada dasarnya setiap manusia itu baik, dan pasti ingin berusaha berbuat baik kepada siapapun juga. Tak ada niat sedikit pun ingin menyakiti siapapun juga. Karena kalau kita menyakiti orang lain, sama saja kita telah menyakiti diri kita sendiri. Karena segala perbuatan baik atau buruk akan kembali kepada pelakunya. Bagi saudara-saudariku yang hari ini ditimpa ujian sakit, kurang sehat, semoga Allah kuatkan, semoga Allah naikkan derajat kita, Allah kuatkan keimanan kita, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Semoga kita Allah berikan kelapangan hati untuk menerima segala ujian kita saat ini. Oke, yang keenam, berdoa dengan keyakinan penuh. Ucapan adalah doa. Sebelum kita berdoa, ada adab yang harus kita lakukan. Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jika istighfarnya harus berkualitas,
bukan formalitas. Istighfar kita harus benar-benar dengan penghayatan yang dalam, benar-benar dari hati yang terdalam. Astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah. Semoga dengan keyakinan yang kuat, Allah pun akan kuatkan kita di atas kekuatannya. Jadi berdoa dengan keyakinan penuh. Berusaha terus berdoa kapan saja, di mana saja. Doa bisa mengubah takdir. Jadi rugi sekali kalau kita tidak berdoa setiap harinya. Teruslah berdoa, bermunajat kepada Allah, minta pengampunan kepada Allah. Insya Allah, Allah akan tuntun kita ke langkah yang baik. Allah tuntun kita ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Insya Allah, Allah akan urus segala urusan kita. Allah akan cukupkan segala kebutuhan kita, kebutuhan sehat jasmani dan rohani kita, insya Allah. Dan yang terakhir, evaluasi diri. Untuk mengatasi persoalan hidup, kita harus berusaha mengevaluasi diri kita, introspeksi diri kita, mengkaji diri kita, melihat potensi yang kita punya, dan berusaha kembangkan apapun yang kita punya saat ini dalam kebaikan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan dari penyampaian, dari materi yang saya sampaikan. Pasti banyak sekali kekurangan, banyak kekelemahan. Tapi saya yakin dan percaya apapun yang saya sampaikan hari ini, insya Allah, semoga segala kebaikan, kebenaran itu pasti datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Kita semua lagi berproses untuk menuju dalam kebaikan. Teruslah berusaha, berprasangka baik, berniat yang baik, berbicara yang baik-baik saja, dan berusaha terus mengajak orang dalam kebaikan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan sampai hidup sia-sia. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatian saudara-saudariku semua. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga keluarga kita selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Semoga apapun yang kita lakukan mengharap cinta dan ridha Allah, dan semoga Allah berkahi apapun yang kita lakukan saat ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya melihat video ceramah motivasi saya. Dan saya mohon maaf lagi sekali lagi atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga.